Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan lagi ya bahas-bahas soal pengetahuan kuantitatif. Ya, kita mulai aja ya dari nomor 1. Ya, di sini ada X dan Y ya, dimana di sini diberikan keterangan kalau X min Y-nya itu tidak sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah X lebih dari Y? Ya, itu pertanyaannya ya. Oke, baik. Jika X lebih dari Y, maka selisihnya X min Y-nya lebih dari 0 atau positif. Atau bisa kita balik ya. Kalau ada X min Y, selisihnya positif, berarti X-nya lebih dari Y gitu. Kebalikannya, kalau X-nya kurang dari Y, berarti selisihnya negatif. Atau kita balik, jika selisihnya negatif, berarti X-nya kurang dari Y. Begitu ya. Nah, kan pertanyaannya apakah X lebih dari Y? Maka jawabannya bisa dua. Kalau X lebih dari Y, ya betul, berarti jawabannya iya. Kalau X kurang dari Y, berarti jawabannya tidak gitu. Tidak itu juga jawaban, oke? Kita akan mulai dari pernyataan pertama. Di sini ada X kuadrat min 2XY plus Y pangkat 2. Kalau kita faktorkan, ini jadinya X min Y dikali X min Y. Atau X min Y pangkat 2 gitu ya. Nah, di soal ada keterangan X min Y tidak sama dengan 0. Maka, luas kiri dan luas kanan yang ada X min Y boleh kita coret ya. Karena tidak sama dengan 0. Sehingga, kita dapatkan seperti ini. X min Y sama dengan 4. Nah, X min Y sama dengan 4 itu kan sama aja dengan yang ini ya. X min Y-nya positif, lebih dari 0. Berarti kesimpulannya X lebih dari Y gitu ya. Berarti pernyataan 1 ini bisa menjawab pertanyaan, jadi cukup ya. Oke, baik. Pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua 2X sama dengan 2Y min 6. Kalau Y-nya kita pindah ruaskan, kita dapatnya seperti ini. Kalau kita bagi 2 semuanya, kita dapat X min Y sama dengan minus 3. Ini pernyataan ini sama dengan pernyataan yang kedua di sini ya, di awal. Jadi selisihnya kurang dari 0 atau negatif. Berarti kesimpulannya X kurang dari Y. Berarti ini juga cukup untuk menjawab pertanyaan ini ya. Cuma bedanya kalau di pernyataan 1, jawabannya apakah X lebih dari Y? Iya gitu ya. Sedangkan di pernyataan 2, apakah X lebih dari Y? Tidak gitu ya. Tapi dua-duanya jawaban. Jadi jawabnya yang D ya. Oke, nomor 2, barisan aritmatika ya. Rumus UN-nya seperti ini ya. UN sama dengan A plus N min 1B. Lalu dari barisan yang kita dapat info bahwa suku pertamanya min 2. Suku keempatnya minus 23. Nah, suku keempat ini kita ubah berdasarkan rumus ini ya. Berarti jadi sama dengan A plus 3B gitu ya. Kita tinggal masukkan saja A-nya minus 2. Lalu kita pindah ruaskan sehingga kita dapat 3B sama dengan min 21. Lalu dapat B-nya minus 7 gitu ya. Oke, karena ini rata-rata, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah data dari 9 suku pertama itu artinya mencari S9 kan ya. Jumlah 9 suku pertama. Berarti kita masuk ke SN ini. SN itu rumusannya N per 2 dikali 2A plus N1B. Nah, kita cari S9-nya dulu ya. Ya, kita tinggal masukkan saja. N-nya 9. A-nya udah ada minus 2. B-nya minus 7 ya. Kita tinggal masukkan saja. Sehingga kita dapat seperti ini ya. Ya, jadinya 9 dikali min 30. Silahkan boleh dikalikan, boleh seperti ini saja. Ya, ini adalah jumlah 9 suku pertama.
Oke, kita masuk ke rata-ratanya. Rata-rata kan tadi jumlah 9 suku pertama dibagi 9, ya, banyak datanya. Sehingga kita dapat minus 30. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke nomor 3. Ini ada integral. Pernyataannya integral Gx dikurangi Fx. Dan kebetulan ini Fx dan Gx-nya sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan saja. Berikutnya kita kurangin ya. Ya, dapatnya seperti ini. Ini min X kuadrat ya. Jadinya negatif nih. X-nya habis ya. Karena X dikurangi X. Sedangkan 2 dikurangi minus 2. Jadinya 2 tambah 2, 4. Tinggal kita integralkan saja sehingga kita dapat min sepertiga X pangkat 3 plus 4X plus C. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 ini lambangnya menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar. Ini jelas pembulatannya ke atas ya. Oke, kita langsung saja mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Seperti biasa, kita gunakan patokan atau pembandingnya Q ya. Q-nya sama dengan 2. Berarti kita akan mencoba nilai X-nya di sekitaran 2 saja ya. Sama dengan 2, kurang dari 2, dan lebih dari 2. Kita mulai dari yang sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan ini ternyata memenuhi ya. Sehingga kesimpulannya P sama dengan Q. Kita coba lagi yang kurang dari ya. Misal 1,8. Ternyata ketika kita masukkan, ini memenuhi juga. Berarti di sini kesimpulannya P kurang dari Q. Nah, kalau ada dua kesimpulan seperti ini yang berbeda, ini berarti jawabannya tidak bisa ditentukan ya. Yang D berarti jawabannya. Kita lanjut, nomor 5. Ada bilangan 2 angka ya. Bilangan 2 angka boleh berulang ya. Tolong diingat ini boleh berulang. Oke. Kita akan mulai dari pernyataan pertama. Tidak ada satupun bilangan yang dapat dibentuk merupakan bilangan genap. Mari kita cek. Ternyata ada loh bilangan genap yang bisa dibuat gitu ya. Yaitu 10, 30, 50, 70. Ini kan genap. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan kedua, bilangan terbesar yang mungkin dibentuk merupakan bilangan genap. Oke, bilangan terbesar yang mungkin di sini adalah 7, 7. Ya. 77 bilangan ganjil, bukan bilangan genap ya. Jadi salah ya pernyataan kedua juga. Pernyataan ketiga, 5 kali bilangan terkecil. Oke, bilangan terkecilnya 10. Kalau kita kali 5, 50. Dan memang lebih kecil dari 77. Jadi pernyataan 3 betul ya. Pernyataan 4 ini nyari FPB antara bilangan terbesar dan terkecil. Berarti FPB 77 dan 10. Itu betul satu ya. Karena faktor yang sama hanya satu di situ. Oke, jadi ini ada 2 yang benar, jadi jawabannya yang C ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Ini ada tabel ya, seperti biasa. Ini akan mencari median, modus, dan rata-rata. Biasanya gitu kan. Oke, kita langsung aja ke pernyataan-pernyataan yang ada. Kita mulai dari pernyataan pertama. Median banyak kunjungan siswa kelas A lebih besar dari B. Oke, untuk mencari median, silakan teman-teman jumlahkan frekuensi masing-masing ya. Kelas A ini frekuensinya kalau kita jumlahkan adalah berapa ini? 31 kah? Ini 15, 25, 31 ya? Betul ya, 31. Nah, kalau kita bagi 2, 31 itu 15,5 ya. Berarti mediannya ada di data ke-16. Oke, kita cek data ke-16 ada di mana ya? Kelas pertama ini datanya dari 1 sampai 9. Kelas kedua dari 10 sampai 15. Data ke kelas ketiga ini 16 sampai seterusnya ya. Berarti ada di sini nih data ke 16 ya. Ada di kelas ketiga. Maka median yang kelas A itu 2 gitu ya. Median kelas A 2. Gitu caranya ya. Bagaimana dengan B ya? Sama aja ya. Kita tambahin ini frekuensinya ternyata ini jumlah frekuensinya 36. Kalau kita bagi 2 itu 16. Maka mediannya ada di data ke-16 dan 17 di antara gitu ya. Dan semuanya ada di sini ya. Data baik data ke-16 maupun data ke-17 ada di kelas kedua. Berarti mediannya 1 gitu. Jadi pernyataan pertama tuh benar.
Pernyataan kedua, modus banyak kunjungan siswa dari data gabungan. Oke, data gabungan berarti frekuensinya kita gabung dulu ya. Modus itu kita cari frekuensi terbesar. Ini 9 tambah 3, 12 ya. 6 tambah 17 itu 23. 3 tambah 7, 10. 7 tambah 9, 16. 6 tambah 0 ya, 6. Berarti di sini ya, paling gede kan 23 ini. Maka median modusnya 1 ya. Modus data gabungan tuh 1. Maka pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, banyak kunjungan siswa kelas A lebih kecil daripada kelas B. Ya, kita tinggal hitung aja ya. Untuk kelas A misalkan 0 kali 9 ditambah 1 kali 6 ditambah 2 kali 3 dan seterusnya. Ternyata 57. Sedangkan yang B itu 58. Maka pernyataan ini benar, ya. Yang 4, jangkauan banyak kunjungan siswa A sama dengan kelas B. Jangkauan itu nilai terbesar, nilai ya, dikurangi nilai terkecil. Untuk yang A, nilai terbesarnya 4, nilai terkecilnya 0, sehingga jangkauannya 4. Sedangkan untuk yang B, nilai terbesarnya hanya di 3 ya. Karena 4-nya ini nggak ada, ini 0 ya. Berarti cuma 3 doang. Sampai 3 maksudnya. Jadi jangkauan yang B itu 3, sehingga pernyataan ini salah ya. Jadi yang betul hanya ada 2 ya, pernyataan pertama dan pernyataan ketiga, sehingga jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah teman-teman, ini kalau ketemu soal seperti ini mudah sekali. Kita cukup buat garis atas ke bawah seperti ini ya. Nah kita tinggal lihat aja. Di titik potong garis ini yang merah ini ya, dengan kurva tuh, kalau lebih dari 1 titik potong, maka dia bukan fungsi gitu ya. Yang A ini cuma 1 di sini berarti fungsi, yang B juga fungsi. Nah, yang C ini ada 2 nih, di sini dan di sini. Maka jawabannya yang bukan fungsi adalah yang C. Mudah kan ya? Ya, kita lanjut. Oke, ini juga ya, ini tinggal ikutin aja aturan mainnya ya. Di sini A bundaran B itu katanya sama aja dengan A dikalikan B dikurangi 1 dulu ya. Baru nanti dikalikan terus dikurangi A. Oke, kita mulai dari 2 bundaran 4 ya. Ya, jadinya 2 dalam kurung 4 dikurangi 1 lalu dikurangi 2. Jadi 4 dikurangi 1 dulu 3, lalu dikalikan dengan 2 itu 6, baru dikurangi 2 lagi jadi 4. Sehingga ini ya, pernyataan ini jadinya seperti ini ya. Dalam kurungnya jadi 4 ya. Kita ulangi lagi ya aturan ininya. Ya udah, 3 dalam kurung 4 dikurangi 1 gitu ya. Berarti 3 kali 3 ya. 9 dikurangi 3 jadi 6, jawabannya yang D. Kita lanjutkan ke nomor 9. Di sini diminta untuk mengalihkan ya. 4x min 8 per x, 3x per x min 2. Kita kalikan saja, tetapi caranya jangan dikalikan langsung ya. Kita faktorkan dulu, siapa tahu ada yang sama atas dan bawah. Kalau ada yang sama kita coret dulu. Seperti ini, x min 2 dengan x min 2 bisa kita coret. Lalu x dengan x bisa kita coret, sehingga sisanya adalah 4 kali 3. Jadi 12, jawabannya yang C. Mudah ya. Kita lanjut nomor 10. Nah, nomor 10 ini soal tentang akar atau eksponen ya. Akar itu adalah eksponen dengan pangkat pecahan. Jadi, bentuk akar ini kita ubah dulu menjadi bentuk eksponen. Ya, seperti ini. Jadi, yang kiri ini kan akar pangkat 3. Jadi, ada 3-nya di sini. Makanya sepertiga pangkatnya. Kalau yang kanan ini akar, tidak ada apa-apa. Di sini artinya 2. Makanya ini X per 2. Berikutnya 4 dan 8 kita ubah menjadi 2 ya. 4 jadi 2 pangkat 2, sedangkan 8 2 pangkat 3. Oke. Berikutnya ini bilangan berpangkat dipangkatin, jadinya pangkatnya kita kaliin ya. Jadinya seperti ini. 2 kali X plus 1 jadi 2X plus 2 ya. 3 dikali X per 2 jadi 3X per 2. Nah, kalau yang ini sekalian ya, sekalian kita gabung dengan depannya. Karena ada 2 pangkat 1 di depannya, kita gabung, makanya jadi tambah ini ya. Oke.
Oke, kalau sudah sama nih 2 dengan 2-nya udah sama bilangan pokoknya, berarti kita tinggal samakan pangkatnya saja ya. Nah, tapi kita sederhanakan dulu nih yang sebelah kanan ya. Karena satunya kita bikin 2/2, jadi bisa digabung seperti ini. Baru kita kali silang ya, 2 kali ke kiri, 3 kali ke kanan, sehingga dapat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, X-nya kita gabung dengan X, angkanya dengan angka. Jadi 9X pindah ke kiri, 4-nya pindah ke kanan. Sehingga kita dapat min 5X sama dengan 2. Jadi dapat X-nya, min 2/5. Jawabannya yang E. Lanjut, nomor 11. Ini kita ketemu persamaan kuadrat ya. Seperti biasa, kalau persamaan kuadrat itu bicaranya nggak bakal jauh-jauh dari akar-akarnya. Kalau akar-akarnya X1 dan X2 berarti nanti ketemunya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nggak bakal jauh dari itu ya. Oke, kita mulai dari soalnya. Ternyata soalnya akar-akarnya bukan X1, X2, tapi akar-akarnya adalah A dan B. Tapi sama aja, berarti tinggal ditambahin aja ya. A tambah B. Rumusnya sama, min B per A. Jadi B-nya adalah min 13A. Kita tinggal masukin saja seperti ini. Ya, sehingga kita dapat, nah, min ketemu min jadi plus ya. Oke. Berikutnya A-nya kita pindah ruaskan sehingga kita dapat B sama dengan 12. Ya, tadi di awal kita udah bahas bahwa kalau persamaan kuadrat itu penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya. Selalu seperti itu kan. Nah, ini penjumlahannya sudah, berarti tinggal perkaliannya. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita coba rapihkan ini dulu ya. Di soal kan dikasih tahu P plus 2B sama dengan min 25. Kalau 2B-nya pindah ke kanan jadinya minus ya, seperti ini ya. Oke. Baru kita masuk ke perkaliannya ya. Nah, A kali B. A kali B itu rumusnya C per A. Di sini C-nya P plus 13 ya. A-nya 1. Sehingga kita dapat seperti ini ya. Oke. Nah, nilai P ini kita ganti dengan ini ya. Karena kita udah dapat nih P-nya sama dengan min 25 min 2B. Kita ganti ya. Oke, berikutnya ini min 25 tambah 13 dulu ya. Jadi min 12. Nah, kalau sudah begini, baru kita ubah tuh si B. Karena kita tahu B itu sama dengan 12A ya. Oke, masukkan B-nya. Tinggal kita kalikan aja ya. 2A dikali 12A jadi 12A pangkat 2. Sebelah kanan nih 2 dikali 12A jadi 24A ya. Berikutnya kita pindah ruaskan ke kiri semua sehingga jadi positif semua. Lalu kita faktorkan ya. Tetapi sebelum kita faktorkan, kalau bisa ini disederhanakan, kita sederhanakan dulu ya. Kita bagi 12, dapatnya seperti ini. Jadi kita faktornya lebih enak ya. Faktor dari A kuadrat plus 2A plus 1 itu adalah A plus 1 kali A plus 1 atau A plus 1 dikuadratin gitu ya. Sehingga kita dapat A-nya sama dengan min 1. Kalau A-nya min 1, berarti kita dapat B-nya. B itu 12A, berarti B-nya minus 12. Maka A dikurangi B sama dengan minus 1 dikurangi minus 12. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi min 1 tambah 12, makanya jawabannya 11 ya. Jawaban yang B. Kita lanjut nomor 12. Ini tentang fungsi komposisi. Kita akan mulai dari fungsi komposisinya yang diketahui yaitu GOF1 sama dengan minus 51. GOF1 itu sama aja dengan GF1. Berarti kita akan coba cari dulu nilai dari F1. Dari mana dapatnya? Dari F dalam kurung X min 1 ini ya. Kita mulai dari sini. Nah, yang mau kita cari adalah F1. Supaya dalam kurung ini jadi 1, maka X-nya kita ganti 2 ya. Karena 2 dikurangi 1 itu 1. Oke, kita ganti X-nya 2 semua. Sehingga dapat seperti ini. Tuh, 2 kurangi 1 jadi 1. Yang sebelah kanan ini ya udah ya. 4 kali 5, 20. 6 kali 2, 12 dikurangi 6. Makanya kita dapat 26. Kita kembali ke sini ya. Ke komposisi GF1. Berarti F1-nya kita ganti dengan 26. Karena F1 sama dengan 26. Oke, berikutnya G26. G26 berarti kita masuknya ke GX ya.
Di sini GX sama dengan AX plus 1. Berarti kalau G 26, X-nya kita ganti 26. Berarti jadi 26A plus 1. Oke, satunya pindah ruas ke kanan ya, sehingga jadi negatif 52. Berikutnya A-nya berarti sama dengan 52 bagi 26 ya, jadinya minus 2 ya. Kita masuk ke pertanyaannya. F A plus 1 berarti A-nya kita ganti minus 2. Sehingga jadinya F min 1. Oke. Untuk mencari F min 1 kita kembali ke ini ya, ke sini. Ke Fx min 1. Nah, sekarang bedanya supaya jadi minus 1, X-nya berapa? Kalau tadi kan di sini di awal kita supaya jadi 1, X-nya diganti 2. Kalau sekarang supaya jadi minus 1, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Maka semua X kita ganti 0. Sehingga kita dapat, nah begitu. Jadi jawabannya B. Kita lanjutkan soal nomor 13. Ini soal tentang himpunan. Ini ya harusnya sih mudah ya. Kalau kita perhatikan di soal ini tuh kan A gabung B ya kelihatannya ya. Jadi kita akan mulai dari situ ya. A gabung B. Kalau A gabung B, ini gambarannya seperti ini ya. Nah, ini A gabung B kan. Nah, supaya sama dengan gambar yang di soal, berarti kita harus kurangin C kan. Ya enggak? Ya udah kita kurangin C aja. Tuh, dikurangin itu artinya dihilangkan bagian C-nya. Sama kan jadi dengan yang di soal, berarti jawabannya ya udah yang ini, yang C. Mudah ya. Oke, berikutnya nomor soal 14 ya. Ini bilangan prima. Kurang dari 12. Bilangan prima kurang dari 12 itu 2, 3, 5, 7, 11. Maka P dan Q-nya harus seputaran ini saja ya. Kita mulai nyari nilai, bukan nyari. Ini P dan Q-nya ya yang memenuhi. Berarti misalkan 7. 7 itu kan kalau bilangan prima 2 tambah 5 ya. Maka selisihnya 5 dikurangi 2 itu 3. Tidak habis dibagi 4. Nah, ini yang diharapkan ya. Berarti yang pernyataan 1 betul. Pernyataan 2 juga betul ya. Pernyataan 3 otomatis betul. Bagaimana dengan pernyataan 4? Ternyata pernyataan 4 karena habis dibagi 4 ya tidak memenuhi ya. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3 yang yang A, sorry. Soal nomor terakhir ini ada segitiga ya. Segitiga ini ada jajar genjang di dalamnya, AB-nya diketahui 5, AF-nya 4. Oke, lalu segitiganya sama sisi, artinya sudut-sudutnya ini sama semua 60 ya. Oke, kita akan masuk ke jajar genjang. Sifat dari jajar genjang itu sudut-sudut yang berhadapan, ini C dengan A itu sama, sehingga A juga jadinya 60. Berikutnya sifat jajar genjang juga, ini rusuk-rusuk yang berhadapan, ini sejajar ya. Nah, konsekuensinya ini dengan ini itu sehadap, berarti sama ya. Oke, kalau kita perhatikan segitiga yang bawah ini ya, kecil ABE, ini kan 60, ini 60, sisanya 60, berarti ini segitiganya sama sisi. Sehingga kalau AB-nya 5, ya AE-nya juga 5. Jadi kita dapat rusuk segitiganya itu ternyata 9 ya. Jadi semuanya ini 9 ya, karena sama sisi. Oke, baik. Kita akan mencari tingginya. Tinggi itu bisa kita dapat dari menarik garis dari titik E ke atas ya, tegak lurus di tengah-tengah persis. Untuk mencari tinggi teman-teman bisa gunakan Pitagoras ya, segitiga sebelah, atau mau menggunakan sin kostan ya, trigonometri. Kita akan coba gunakan sin kostan ya, dari 60. Dari sudut 60 ini, tinggi ini adalah depan. Maka kita gunakan sin. Sin 60 itu tingginya ya, dibagi 9 miringnya. Maka kita dapat tingginya. 9 dikali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Makanya tingginya 9 per 2 akar 3. Nah, kalau udah dapat tingginya, tinggal kita cari aja luasnya.
Luas itu setengah alas kali tinggi. Alasnya itu jelas 9 ya. Tingginya tadi barusan kita cari. Jadi jawabannya 81/4 akar 3. Jawabannya yang B. Oke teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga membantu ya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar pengetahuan kuantitatif dan yang bagi yang bersiap-siap nih menghadapi tes ya UTBK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.